Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Maradin Siahan, dalam channel YouTube saya, Maradin Siahan TV. Silakan saudara, apabila channel ini memberkati saudara sekalian, saudara bisa subscribe, like, dan juga komen di dalam setiap video yang disajikan. Demikian saudaraku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat segala rahmat, anugerah-Mu, berkat-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dengan nafas yang baru. Bahkan Tuhan Yesus, sepanjang hari yang kami lalui, bila kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan campur tangan, memberkati, menolong, memberikan kekuatan, bahkan juga kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa atas setiap kami dan juga keluarga kami, orang-orang kami kasih. Sebentar kami renungkan firman-Mu, biar Roh Kudus urapi kami, berikan kami hati sebagai murid yang mau mendengar firman dan menjadi pelaku firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, buka hati kami Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, untuk pagi hari ini kita ambil renungan di dalam kitab Ayub pasal yang 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita boleh tahu cerita tentang itu lomba lari antara kelinci dan kura-kura. Menurut saudara, siapakah yang memenangkan pertandingan lari itu, saudara? Ya, tentu saja saudara sudah cukup banyak mendengar, bahkan juga melihat bagaimana kisah cerita itu. Yang menang adalah kura-kura. Loh, kok bisa? Nah, karena kelinci meremehkan di mana kemampuan kura-kura dan juga sehingga ia menjadi lengah. Ketika lomba lari itu, kelinci terlalu sombong dan yakin sekali akan kemampuannya, sehingga dia meremehkan kura-kura, sehingga dia menjadi kalah, saudara. Dan di dalam setiap pertandingan itu, dia menyesal karena kebodohan, bahkan juga kekalahan yang dialami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya saudaraku, dari cerita dan kisah yang kelinci dan kura-kura ini ada sifat-sifat yang kita boleh pelajari, yaitu teman-teman yang terkasih, bahwa sifat sombong itu berasal dari diri sendiri. Dan memang kesombongan itu kadang-kadang menganggap bahwa kepunyaan kita adalah yang sangat terbaik dibandingkan yang lain. Hal itu tentu sangat tidak baik. Sekali lagi, hal itu sangat tidak baik dan tidak perlu untuk dicontoh dalam hidup kita. Kita harus selalu menghargai dan menghormati orang lain, karena Tuhan menciptakan kita bukan hanya dengan kelebihan, tetapi juga dengan kekurangan kita, supaya kita bisa saling menghargai dan menyadari bahwa kita tidak sempurna. Tuhan memberi kita kelebihan agar melengkapi yaitu kekurangan orang lain. Demikian juga saudara dan saya diberikan Tuhan kelebihan, dan juga Tuhan memberikan kita kekurangan supaya kita menjadi orang yang tidak sombong. Tuhan memberi kelebihan orang lain agar orang lain juga melengkapi kekurangan kita, bahkan sebaliknya. Amsal 16 ayat 5 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, semua orang sombong dibenci oleh Tuhan. Sekali, semua orang sombong dibenci oleh Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Oleh karena itu, saudaraku, pagi hari ini mari kita belajar tentang kesombongan, di mana kesombongan tidak pernah berbuah yang baik. Kesombongan itu berujung kepada kebinasaan. Bahkan di mana Lucifer, saudaraku, dia adalah seorang yang benar-benar tinggi jabatannya di dalam kerajaan surga pada awalnya, tetapi karena kesombongannya ingin menyamai dirinya dengan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan menghukum Lucifer
dan akhirnya melalui hukuman itu dia mengalami yang namanya kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sangat belajar tentang hal-hal kesombongan. Banyak sekali diceritakan di dalam Alkitab mengenai kesombongan. Bahkan Tuhan katakan orang yang sombong itu pasti akan direndahkan, saudara. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kehidupan yang tetap, yaitu mengandalkan Tuhan, tentunya kita tidak menjadi sombong. Kita saling menghargai orang lain, walaupun meskipun kadang-kadang orang lain tidak menghargai kita, walaupun kadang-kadang meskipun orang lain menyakiti kita, tapi pagi hari ini kita diajarkan kembali untuk kita boleh hidup rendah hati di hadapan Tuhan, sebab Tuhan membenci kesombongan, tetapi mengasihani orang yang murah hati, orang yang baik. Karena kita percaya ketika kita ditebus oleh Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, tubuh darah dan Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi pribadi yang baru, artinya mempunyai karakter Kristus yang tidak sombong, tetapi orang yang tetap rendah hati. Belajarlah kepada Tuhan, sebab Ia rendah hati, lemah lembut, dan setiap kita mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari pagi hari ini kita belajar melalui setiap apapun yang terjadi, kita tidak boleh sombong. Kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan, sebab saya percaya ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh tunduk kepada firman Tuhan, dan kita taat kepada apa yang Tuhan katakan, maka saya percaya, saudaraku, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain. Bahkan juga saya percaya orang lain akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian, saudaraku, yaitu renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat setiap firman-Mu. Belajar Tuhan Yesus dalam kitab Ayub, bagaimana kesombongan itu tidak baik, bahkan kesombongan itu membinasakan kami. Tetapi pagi hari ini kami mau belajar, Tuhan, merenungkan firman-Mu bahwa Tuhan membenci kesombongan, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Bahkan hari ini, Tuhan, kami mau belajar untuk semakin hari rendah hati, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang mengajar kami untuk hidup lebih rendah hati. Kami bersyukur, Tuhan, buat kasih-Mu, anugerah-Mu, berikan kami kekuatan untuk kami tetap hidup rendah hati, tidak sombong, bahkan tidak jadi batu sandungan terhadap orang lain, bahkan juga orang saudara-saudara seiman kami. Biarlah Tuhan kami lepaskan setiap pengampunan kepada setiap orang yang memberikan kami, yaitu masalah, ataupun setiap orang yang memberikan kami yaitu fitnah. Tetapi kami percaya, Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi pembela kami. Tuhan Yesus, kami berdoa siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami diubahkan, kami diurapi, Tuhan, menjadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas pekerjaan, studi kuliah, bahkan juga kehidupan rumah tangga, keluarga masing-masing. Semua kami diurapi, Tuhan, dijaga, lindungi, diberkati, Tuhan, senantiasa tetap kuat di dalam mengiring Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami, sehingga malapetaka, bencana, segala penyakit sampar tidak masuk ke dalam rumah kami, tidak masuk dalam hidup kami, sehingga kami percaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian, saudaraku, renungan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you all. Amin.